syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengkaji dan melihat beberapa istilah dalam Al-Qur'an, ada sebuah istilah yang istilah ini sudah begitu familiar, tidak asing lagi, yaitu diantaranya istilah ad-din yang biasa kita terjemahkan agama. Dalam Al-Quran, ad-din ini diulang beberapa kali, kurang lebih ada 92 kali diulang dalam Al-Quran. Kemudian sebetulnya apa hakikat atau makna ad-din ini yang biasa kita pahami atau terjemahkan agama tersebut? Apabila kita melihat dari karakter bahasa Arab, ada ungkapan-ungkapan yang mirip tapi diterjemahkan begitu berbeda jauh. Seperti ada contohnya ungkapan atau kata barun, birrun, dan burrun. Barun artinya daratan, burrun artinya gandum, dan birrun artinya kebaikan. Salah satu karakter dalam bahasa Arab, sebuah ungkapan mirip ini biasanya memiliki titik persamaan. Kalau kita lihat dari ketiga ungkapan ini, gandum, daratan, kebaikan, apa titik persamaan dari ketiga ini? Ternyata titik kesamaan dari ketiga tersebut adalah kathratul khair, yaitu begitu banyak, begitu luas, begitu dahsyat kebaikan. Daratan, begitu manfaat berjasanya bagi kita manusia yang hidup di muka bumi ini. Burun, gandum, kandungan gizinya begitu bermanfaat untuk kita. Sehingga ada juga istilah birrun, kebaikan, yang merupakan kebaikan ini melebihi kebaikan yang kebaikan tersebut dianggap hal yang biasa. Sehingga ada ungkapan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai kepada derajat albir sampai kalian menginfakkan, melepaskan apa-apa yang kalian cintai. Sehingga ini merupakan tingkatan yang tinggi dibandingkan dengan kebaikan yang biasa, al-khair. Kita menginfakkan barang yang bagi kita sudah tidak bermanfaat, tapi untuk orang lain bermanfaat, itu kebaikan. Tapi belum sampai derajatnya albir. Karena derajat albir adalah menginfakkan yang sedang kita cintai, sayangi, jaga, tapi kita harus melepaskan atau menginfakkan. Sehingga disebutlah itu albir, karena kasratul khair, kebaikan yang lebih daripada kebaikan. Kembali kepada istilah ungkapan ad-din ini, akar kata dari dana yadinu. Dana yadinu ini ada dinan, masdarnya, ada dainan. Dinan kita sudah biasa menerjemahkan agama, sedangkan dain kita biasa menerjemahkan utang atau hutang. Apabila kita bandingkan dengan ungkapan yang ketiga tadi, kebiasaan karakter bahasa Arab ada titik persamaan. Kemudian pertanyaannya, apa kesamaan antara hutang dan agama? Karena secara kasar mata, secara makna sangat jauh. Agama dengan hutang sangat sulit untuk menyamakannya. Tetapi apabila kita melihat dari pendekatan akar kata, bahasa, makna secara bahasa,
ternyata din yang diterjemahkan agama dan dain yang diterjemahkan hutang memiliki satu titik persamaan, yaitu apa? Yaitu azalla nafsahu, menghinakan diri sendiri. Dengan berhutang tidak ada orang yang merasa bangga, dengan berhutang tidak ada orang merasa senang. Tetapi azalla nafsahu, merasa rendah, merasa hina karena memiliki hutang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dain rayatullah fil ard. Dain, hutang itu adalah royah, umbul-umbul, barometer Allah Subhanahu wa taala fil ard, di muka bumi. Iza arada ayuzilla abdan, apabila Allah ingin menghinakan seorang hamba, asabahu fi unukih, maka Allah akan timpakan utang itu kepada hamba tersebut. Sehingga wajar kita memahami yang namanya aktivitas berhutang azalla nafsahu, merendahkan diri sendiri. Karena tidak ada yang meminta diberikan hutang dengan rasa sombong, rata-rata azalla nafsahu, merendahkan diri. Sasasih teu acan kenging tuang, teu acan gajihan, kumari gitu nyungkeun di pasihan nambut dan sebagainya. Azalla nafsahu, sampai dia bisa mendapatkan utang tersebut atau pinjaman tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah, itulah kenapa wajar ketika berhutang azalla nafsahu, yaitu merendahkan diri sendiri. Kemudian bagaimana ketika berkaitan dengan ad-din, azalla nafsahu, yaitu merendahkan diri. Tentu ini kita pahami bahwa prinsip kita beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti azalla nafsahu, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya. Sebagaimana seorang budak ketika diperintahkan oleh tuannya, tidak ada pilihan kecuali mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya, meskipun dia sendiri tidak ingin. Sehingga ciri bagi seorang hamba yang memiliki azalla nafsahu, memiliki mental nilai menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai akar dari beragamanya seseorang adalah Al-Quran menyebutkan bahwa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu amran wa rasuluhu ayakuna lahumul khiyar, yaitu ketika sudah ditetapkan sebuah ketetapan oleh Allah dan Rasulnya, bagi seorang hamba yang memiliki kesadaran azalla nafsahu, menghinakan diri sendiri, yaitu sam'an wa ta'atan, tidak ada pilihan kecuali melaksanakan perintah tersebut. Sebagaimana kondisi kita sekarang, yaitu di bulan Ramadan, sam'an wa ta'atan, taat perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisinya, kita melaksanakan saum Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah, dengan kita memahami paling tidak dengan pendekatan bahasa ini tentang ad-din, azalla nafsahu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pilihan ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara kecuali kita melaksanakannya. Ini pula kita bisa pahami kenapa iblis ar-rajim terkutuk, padahal yang dia lakukan adalah aba wastakbar, enggan dan sombong. Kita tahu sombong atau takabur itu bukan salah satu dosa besar, dalam artian bukan dosa paling besar. Kita tahu dosa paling besar adalah asyirku, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa iblis hanya dengan aba wastakbar mendapatkan label ar-rajim, terkutuk? Karena memang
ketika kita memahami ad-din azalla nafsahu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti apa yang dilakukan oleh iblis adalah hilanglah agama, prinsip beragama pada dirinya, tidak beragama mentalnya, tidak beragama jiwanya, dia aba wastakbar. Sehingga Rasul pun mengingatkan kita untuk la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga mangkana fi qalbi, barang siapa di dalam hatinya misqala zarrah, sebiji sawi pun nilai beratnya, al-kibru, ada rasa sombong. Para sahabat mempertanyakan tentang makna sombong ini. Kemudian Rasul menjelaskan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong di sini adalah batrul haq, menolak kebenaran, menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, wa ghamtun nas, dan juga menyepelekan manusia. Dengan menyepelekan manusia otomatis hilang rasa azalla nafsa. Tidak ada orang ketika dirinya merasa hina bisa menghinakan orang lain, bisa menghina orang lain, tentu karena rumah sadiri sorangan oge hina, teu mampu ngahina diri ataupun orang lain. Azalla nafsahu, yaitu inilah hakikat beragama ad-din. Mudah-mudahan kita khususnya di bulan Ramadan ini, dengan kita melaksanakan saum Ramadan penuh kesadaran bagian dari kita beragama, yaitu azalla nafsahu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.